Para hadirin sewilayah Kecamatan Sukorening yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bersilakan duduk kembali. Agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Wahid kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kali doa kita. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-ghina asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni afuwwun tuhibbul afwa wa anta ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dokter serta dengan tim jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kabid, Ibu Puspita, terima kasih sudah hadir walaupun mendung ya. Mudah-mudahan mendung membawa barokah. Bersama dengan Pak Kasih Prokes, Pak Nur, sehat selalu. Juga Kasubag Kepegawaian, Pak Iskandar. Yang juga saya hormati dan saya banggakan mitra kami Pak Danpos yang selalu fight naik siang maupun malam kelihatan agak ngantuk ya, tapi dia tugas negara. Yang saya hormati di sini juga hadir Pak Koordinator KB Dinas Sosial, ada Pak Kris, Pak Ustadz Kris ya. Sekarang jadi imam di musola setiap sholat 5 waktu. Oh, berubah sekarang beliaunya. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Kasih PMD, Mas Agus,
Kalau jenengan Pak Dr. Agus, ini Pak Agus juga. Itu juga saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya Pak Sekdes. Gak tahu ini hadir semua deh ya. Bu Nur, desa mana saja yang tidak hadir hari ini? Datang semua ya. Alhamdulillah. Juga saya hormati rekan-rekan pendamping budak-budak cantik ini ya, bunda berkesehatan di desa. Mudah-mudahan saya doakan menjenengan tetap sehat, walaupun yang dapat sih gitu-gitu aja, tapi niatan untuk ibadah harus nyambung guys. Mudah-mudahan kegiatan minilog hari ini bisa memberi pencerahan kepada kita nanti yang disampaikan oleh Pak Dokter nanti sebagai atensi bagi kita untuk bersama-sama bagaimana bicara masalah kesehatan wabil khusus di wilayah Kecamatan Sumeru ini. Inilah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kabupaten tapi juga lewat puskesmas, lewat Forkopimda yang ada di kecamatan. Bagaimanapun tugas kita untuk mengawal program itu sampai sukses sesuai dengan visi misi Kabupaten Bondowoso. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan perjuangan beliau bisa menghantarkan kita dari alam gelap menuju alam terang, yaitu dunia Islam. Bapak yang saya hormati, saya yoktanya dan yang bisa hadir di tengah-tengah panjenengan adalah Pak Camat. Tetapi karena mohon maaf hari ini ada kegiatan juga pelantikan PPAT di Badan Pertanahan Kabupaten, sehingga beliau menugaskan kami untuk mengawal kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada sosialisasi terkait dengan minilog hari ini. Bapak Ibu saya hormati, wabil khusus Bu Kabid, bicara kecamatan perlu kami sampaikan, alhamdulillah koordinasinya cukup lancar ya. Selama kami di sini bersama dengan Muspika bicara masalah terkait masalah kesehatan, baik apapun, baik yang baru maupun yang masih sudah diidentifikasi oleh teman-teman, sehingga termasuk juga penanganannya juga dari desa sangat antusias. Mungkin kedepannya mungkin perlu atensi lagi hal-hal apa saja yang perlu harus kita kawal bersama-sama. Moga nanti bisa disampaikan nanti, sehingga bicara masalah kesehatan adalah tugas kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan gambaran permasalahan kesehatan dan masalah yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Sumeru ini. Kepada Bapak Dr. Agus Sutanto, kami persilahkan. Tujuan pertamanya adalah untuk koordinasi ya, dan mohon dukungan dari teman-teman semua ya, karena ini izin berdiri ya. Tanpa dukungan dari desa maupun dari kecamatan kita tidak akan bisa berjalan ya, karena program yang ada di puskesmas juga banyak. Mungkin perlu saya jelaskan lagi ya, ini minilog pertama yang agak berbeda ya, karena dihadiri oleh tim CPCB dari Dinas Kesehatan ya. Karena kalau dulu tugasnya adalah membantu kita ya pada waktu kita melakukan akreditasi ya. Untuk selanjutnya tim TPTB ini membantu puskesmas juga nanti dalam untuk pembinaan ya, sekaligus pembinaan di puskesmas ya. Juga mungkin ada hal-hal yang mungkin puskesmas tidak bisa menjawab ya, mungkin bisa difasilitasi oleh tim TPTB ya. Dan kebetulan di sini ada Pak Kasubag
kepegawaian. Nanti monggo teman-teman di desa ini kalau ada yang mau disampaikan terkait pegawainya puskesmas tidak apa-apa. Baik, saya akan mulai pemaparan saya ya. Slide. Ini adalah potret kesehatan berdasarkan data keluarga sehat Kecamatan Sumberberingin ya. Ada 6 desa ya, kemudian jumlah penduduknya itu 34.000 sekian ya. Kemudian indeks keluarga sehat Kecamatan Sumberberingin ini kelihatan kecil ya, bukan karena ini ya, karena masih banyak yang belum diinput ya. Sebenarnya SPK ini harusnya sudah selesai di tahun-tahun 2018 ya. Pada waktu saya masuk di sini 6 desa tidak ada yang selesai sama sekali ya. Dari 6 desa itu 3 desa teratas ya, Sumberberingin, Sumbergading sama Sukit. Yang lainnya masih banyak yang ada yang belum sampai 50%. Makanya kita tetap mengupdate terus sampai angka yang dikeluarkan itu harusnya per desa harus ada berapa dia masuk prasejahtera atau apa. Jadi ada warnanya merah, kuning, hijau ya. Jadi di PSPK itu ada 12 indikator ya yang dibayar. Ini banyak ya. Salah satunya ini juga agak susah ya. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. Ini sekarang itu paling berat ya. Ya, kalau ibunya ini enggak ya, bapaknya ini. Ya. Kemudian juga ada di sini ada penyakit menularnya ya, TB paru ya. Kalau yang ikut JKN ini saya rasa sudah cukup banyak ya di sini ya. Karena sekarang juga sudah ada apa? 2C. Kemudian yang susah lagi adalah hipertensi ya, yang apa? Harusnya dia kontrolnya harus teratur sama diabetes. Itu agak susah juga ya. Mohon dukungannya nanti. Ya, saya tidak bisa memberikan mana desa yang bagus ya, karena belum selesai update datanya ya. Karena nanti PSPK ini akan dipakai terus ya, tahu sampai kapan ini menjadi data dasar untuk menentukan kebijakan kesehatan ini ya. Ini adalah 15 besar penyakit terbanyak ya. Yang atas sendiri ya kok Kak lihat. Oh ya, kalau di sini ya, ini tidak salah loh ya. Nanti jangan dikira kok Sumberberingin hipertensi itu belum tentu Kecamatan Sukosari hipertensi, tidak tentu ya. Ini yang kita rekap ya, selama 1 tahun. Kemudian kedua influenza, ketiga, nah ini TB paru ya. Nah, ya. Perlu diketahui semua ya. Jadi kan kalau batuk ya, lebih dari 2 minggu langsung aja ke puskesmas ya. Di sini alhamdulillah puskesmas saya ini kebetulan ada alatnya ya, namanya tes cepat molekuler ya. Ya. Juga untuk pengobatan HIV itu bisa dilakukan di tempat saya ya. Karena kita sudah menjadi puskesmas PDP ya. 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 Tapi insya Allah kalau berobat ya bisa sembuh ya. Ini stunting ya. Yang dilihat yang hitam aja ya. Kalau secara kecamatan ini kita sudah menurun ya, dibandingkan tahun 2023, 2024, tapi tetap masih ada stunting ya. Karena juga stunting sesungguhnya kecamatan bukan kecamatan ya, kabupaten itu sekitar 30. Sedangkan yang itu yang diintervensi yang perlu kita 250 di 25 ya. Kalau tidak ada dukungan dari bapak sekalian karena desa ya tadi sendiri ya, karena butuh biaya yang cukup besar ya. Lanjut. Ini untuk DPD ya. Ini penilaian kinerja puskesmas Sumberberingin ya. Yang perlu dipahami, kalau grafik laba-laba ini semakin dia ke tinggi itu biasanya hasilnya semakin bagus ya. Secara global di sini yang
perlu saya tekankan ya, PTM ya, penyakit tidak menular. Ini karena pertama dia masuk ke dalam SPM. PTM ini kita jadikan prioritas ya untuk ke depannya ya. Yang agak kesulitan itu sebenarnya yang untuk pemeriksaan IFA-nya ya, itu yang kebanyakan ibu-ibunya tidak bersedia untuk diperiksa. Padahal itu berguna untuk mengetahui penyakit kanker sedini mungkin ya. Ini data kematian dan kesakitan ibu dan anak 2023 tidak ada kematian ibu ya. Jumlah kematian bayinya 5, itu BBLSR lebih sama BBLL 1 ya. Jadi bagi ibu-ibu yang ada di sini, termasuk mungkin ada bapaknya juga, ingin hamil lagi istrinya, monggo diperiksakan ke puskesmas ya. Karena dengan sedini mungkin di screening, nanti diharapkan di waktu bersalinnya itu juga aman. Nah, ini desa siaga mungkin sudah lupa ya, desa siaga kita terus lagi. Ini menggambarkan strata saja ya, kayak posyandu mungkin bukan bertahu ya. Mana bentuknya kok banyak hadiahnya. Itu namanya sagu gitu ya, dari desa. Jadi kalau ada dana yang masuk ke sesi belajar, apa yang mau disampaikan ya. Menurut saya minimal ini tidak mungkin tidak ada. Karena kan coba Pak Kris ini jangan sendiri TPK dilihat ya ini sama tetap bisa sendiri iya. Monggo saya kembalikan disampaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah diskusi panel yang akan dipimpin oleh Bapak Sekjam. Jadi nanti dalam diskusi panel ini kita akan mengidentifikasi capaian masalah yang ada di masalah kesehatan yang ada di Puskesmas Sumberringin. Kita analisa masalahnya dan kita cari akar penyebab masalahnya. Prioritas masalah apa yang ada di Puskesmas Sumberringin. Nanti kalau sudah ketemu, kita akan melakukan inventarisasi peran dari masing-masing sektor yang ada di Puskesmas Sumberringin. Sehingga nanti dalam hasil akhirnya kita mendapatkan rencana kegiatan dari pelaksanaan masing-masing sektor, dan kita melakukan komitmen bersama untuk melakukan tindak lanjut dari hasil ini pada pagi hari ini. Kemungkinan juga ada usulan bidang kesehatan dari desa yang kami tidak bisa tampung, ini kebetulan ada dari tim TPCP Kabupaten, nanti bisa kita usulkan ke Kabupaten. Acara saya sebenarnya kami serahkan kepada Bapak Sekjam. Baik, terima kasih atas paparan tadi dari Pak Dokter, sudah menyampaikan semuanya terkait dengan persoalan kesehatan, termasuk juga dengan proses yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk biar lebih terarah kegiatan pada hari ini, mari saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan terkait dengan kendala-kendala apa saja, hal apa saja yang ada di desanya masing-masing, sehingga jadi atensi kita untuk dibahas bersama, paling tidak memberikan masukan-masukan dari Dinas Kesehatan maupun dari forum pada kesempatan ini. Saya langsung aja, saya tidak akan menawarkan ya, tapi saya tunjuk langsung aja per desa nanti. Yang pertama dari Desa Rajo Agung. Kenapa dan bagaimana? Nah, gitu, itu tolong disampaikan.
Sebenarnya dari pihak desa kemarin sudah melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan. Yang bersangkutan sebenarnya tiap bulan sudah ke posyandu. Cuman karena pendarahannya itu karena terlalu banyak katanya, jadi dari pihak puskesmas dirujuk ke rumah sakit Bondowoso. Sampainya di rumah sakit Bondowoso itu katanya ya Pak, pendarahannya itu tidak berhenti. Satu kantong itu di transfusi darahnya langsung keluar terus katanya. Jadi sampai yang bersangkutan itu tidak tertolong. Di ICU kira-kira sampai 3 hari katanya. Tapi alhamdulillah bayinya itu sehat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Hipertensi ya. Apa yang tertinggi ya? Padahal mungkin karena pola makannya tidak teratur di masyarakat desa itu Pak. Karena mungkin juga dari segi ekonomi, jadi tiap hari makannya cuma ikan asin toh. Tidak mikir efek sampingnya itu, mungkin karena itu juga ya Pak. Jadi ya untuk desa Rajagung tadi saya lihat labelnya itu untuk resiko tinggi ibu hamil kan angkanya tinggi, paling pemecahan ekornya di desa Rajagung. Kebetulan untuk desa Rajagung itu untuk bubinya banyak yang sudah usianya di atas 35. Mungkin dari itu juga yang masuk resiko tinggi di desa kami. baik, saya ingin langsung ditanggapi sama Bu Bidannya. Tidak usah malu, tidak usah takut, sampaikan. Oke Bapak, untuk ibu hamil yang tensinya tinggi itu kebanyakan dari awal kehamilan itu normal Bapak. Terus mau tinggi itu di usia kehamilan 9 bulan. Begitu. Ya mungkin karena pola hidupnya, pola makannya ibu hamil itu sendiri gitu Bapak. Nah, ini ada yang cek dan ini Bu Bidannya. Oke Bapak. Coba ini dievaluasi lagi yang sudah dilakukan, yang belum, termasuk juga intervensi desa itu apa saja, ya, ya, itu dicatat, nanti dilaporkan ke Pak Dokter nanti biar jadi bahan evaluasi untuk musbika nanti gitu. Saya kira itu ya, cukup ya. Saya lihat kebetulan buku KIA itu sebenarnya kontrolnya sudah cukup teratur, ya, benar juga ya. Cuma sekilas dilihat tensinya bagus semua ya. Jadi sebenarnya yang dilihat harus tensi, 1, kedua berat badan itu berapa. Ya, kalau ada kenaikan lebih dari 3 kilo itu harus buat aja ya, rujuk ke sini. 1, yang kedua, memang orang hamil tidak bisa diprediksi, ya, bisa diprediksi. Trimester 1 aman, trimester 2 aman, trimester 3 ya, bengkak-bengkak. Kemarin kan yang ingin saya juga minta bantuan ke kadernya ya, kalau bisa. Mungkin bidannya harusnya bilang, bisa ngitipkan ya ke kadernya, lingkungannya terdekat ya. Kalau dia itu sudah disuruh ke rumah sakit nggak kembali, nggak berangkat ya, tolong diingatkan saja ya. Saya sudah ada ancang-ancang kemarin waktu di Tegal Jati itu, kebetulan saya ikut screening ya, Resti, langsung saya jemput pakai ambulan. Sekarang tak kasih pilihan, kamu berangkat sendiri apa numpak ambulan? Jemputnya tok numpak ambulan, ini ambulan sendiri ya. Kita mau nganter pokoknya. Karena apa, antisipasi ya, antisipasi dari orang yang kayak gitu tuh. Tetap kita tidak bisa menyalahkan masyarakat itu sudah bekasnya dulu Pak Kadin saya yang lama, dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tapi mungkin banyak kendala. Sebenarnya ada kasus juga di bawah ya, itu juga nggak berangkat lagi, banyak alasan. Makanya kalau sudah begitu, telepon aja puskesmas. Nanti kita jadwalkan kapan kita jemput, kita kirim ke rumah sakit. Ya, itu salah satu solusi yang ingin saya kerjakan, yang mohon dibantu juga bersama Pak.
jadi ya sungkan ya, tapi gimana lagi kalau kita nggak kerjasama. Jadi itu tadi, pokoknya orang kesehatannya sekarang berusaha harus susah ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang dinamikanya sekarang seperti itu ya, harus kita jalani ya. Makanya saya perlu bantuan jenengan semua yang ada di sini ya. Dua gimana? Sukorejo, dua. Saya kira itu yang Raja Agung sudah ya. Baik, langsung tadi menurut data tadi kek nomor 2 tertinggi di desa itu adalah Sukorejo. Monggo Pak Sekdes, yang beliaunya saya aktifnya nih. Kumpidannya ada. Nah, permasalahannya seperti ini Pak. Saya tidak mau menanggapi antraking dan sebagainya, tapi yang ini realita yang terjadi di masyarakat. Masyarakat itu ketika sakit bahasanya bukan mau periksa, jadi langsung mau suntik gitu agar segera sembuh. Jadi penanaman mindset seperti ini yang harus kita rubah sebenarnya. Jadi ini cuma angan-angan ya, seadanya ini bisa tercapai mungkin akan lebih baik karena di sini juga ada desa dan kecamatan dan juga dari kesehatan. Jadi bagaimana menanamkan agar masyarakat itu punya keinginan untuk periksa, bukan untuk suntik. Misalkan di setiap dusun dari kesehatan, dari puskesmas itu melatih salah satu kader untuk bisa periksa masyarakat, tensi dan sebagainya lebih baik itu agar masyarakat yang tensinya tinggi itu diketahui dari sejak dini. Jadi pola makan masyarakat kan bisa disampaikan dengan makan ini, dengan makan itu. Karena yang selama ini terjadi, Bapak, ketika orang sakit tengah makan sayur daun singkong misalkan, padahal itu kan darah tinggi, tensinya tinggi misalkan. Jadi yang terjadi sekarang adalah pantangannya, kanan dulu sablon atau yang sakit tengah gitu. Padahal ketika kita kilas balik ke belakang, yang terjadi adalah karena kita tidak pernah periksa. Itu mungkin penanaman seperti itu Pak. Mungkin desa nanti bisa melalui kecamatan, terkait di kecamatan, desa yang bisa menyediakan alatnya, dan yang dari puskesmas bisa melatih kadernya, salah satu kader untuk bisa seperti itu. Jadi sebetulnya bukan dari masalah apanya, tapi penanaman mindset ke masyarakat kita yang harus kita lebih tegakkan lagi. Jadi mungkin penunjang dari desa, mulai dari jalan infrastrukturnya sudah mulai membaik di Desa Sukorejo. Insya Allah kedepannya sudah lebih baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu masalah penanganan pemeriksaan di Pak Dokter, ya tadi usulannya bagus ya, terkait masalah alat pemeriksaan kesehatan. Gini, kalau memang itu penting, urgen dan dibutuhkan semua desa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau minta itu nanti tetap minta petunjuknya kepada Pak Dokter sama Dinkes. Hal-hal apa saya mau intervensi ke desa, kita siap. Yang penting alat itu bermanfaat. Seperti itu. Makasih Bu Bidan. Ada Bu Bidannya mau disampaikan Bu? Pak Dokter, saya mau masuk. Pak Dokter, setiap kecamatan melakukan binwas ke desa, saya selalu datangi bidannya masing-masing. Betul. Saya tanyai Bu bidannya ada enggak, terus apa yang dilakukan, kendala apa, persoalan saya tanya, walaupun dari perintah saya. Gitu ya, karena bagian daripada kecamatan dan muspika. Kan iya Bu bidannya? Iya betul. Nah, itu pengakuannya gitu. Itu karena juga masalah kesehatan kan tidak tanggung jawab kita semua kan begitu. Semoga mungkin ada unek-unek atau apa sampaikan. Iya, terima kasih Bapak. Untuk di desa dari puskesmas sudah melaksanakan kegiatan PTM
dan masyarakat sudah mulai banyak yang hadir, tapi rata-rata kesadaran masyarakat yang kurang. Ketika kita ada kegiatan PTM untuk melaksanakan cek gula darah, itu kenapa tidak datang? Itu biasanya takut ketemu penyakitnya, entah darah tinggi atau kencing manis, seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat yang masih kurang. Kalau untuk yang bumil cap di Sukoharjo masih banyak karena masih banyaknya pernikahan dini. Jadi usia di bawah 20 tahun ada yang sudah menikah dan sudah hamil. Tapi sudah dilaksanakan sudah diajukan untuk mendapatkan PMT lokal di puskesmas. Jadi kasusnya pernikahan pernikahan dini hampir sama dengan yang di Rejo. Gini Pak, pernikahan dini itu bukan menikah secara sah. Yang ada di masyarakat itu abul kalat atau tunangan, tapi pernikahan lewat pulau. Jadi tetap ada yang sekolah tetap seperti itu. Jadi karena anak rohul kan aja tuh itu nabi. Nah, ini nanti Pak carikan ilmunya ya. Ya nanti kita diskusi bersama Pak Anton ya. Ini harus intervensi khusus ini. Jadi curhatnya Rejo Agung sama Sukoharjo sama. Berarti makin tinggi makin banyak nih. Apa karena faktor dinginnya? Enggak kan? Enggak ya. Enggak ya. Ya Mas Ekdes ya. Enggak ya. Faktor dingin. Faktor kebelet. Nah, gitu ya. Nanti mungkin ya Pak dan Bos ya. Itu jangan sampai. Ini baru 2 desa ya. Ceritanya sama. Ya. Oke, 2 desa sudah nih. Poinnya sama ya. Saya geser lagi ke Tegal Jati. Ini stuntingnya tinggi ya. Nah, monggo Bu bidannya. Terima kasih kami sampaikan. Kalau kasus di Desa Tegal Jati tahun 2024 menurun untuk stuntingnya Pak. Kalau di tahun 2002 memang tinggi sekitar 74. Di tahun 2003 sudah turun ke di tahun 2023 di 11,01%, di 2024 sudah turun menjadi 3,76%. Berarti penurunannya lumayan banyak karena kami sudah melakukan intervensi untuk gizi dan pemantauan lebih kami tingkatkan lagi. Sedangkan untuk cake kalau di awal bulan memang sedikit, tapi kami di bulan April ini ada peningkatan sebanyak 8 orang. Itu seperti dengan permasalahan di desa-desa lain, K1 kami banyak yang di bawah usia 20 tahun dengan alasan satu seperti Sukoharjo belum nikah sah, dan juga sisa dari kehamilan yang dulu juga dalam kondisi cake. Kalau untuk PE, alhamdulillah untuk desa Tegal Jati teratasi dengan baik sehingga sampai masa nifas selesai beliau dalam keadaan sehat. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa terkait stuntingnya ini kemarin kita sudah plot Bapak asuh, Ibu asuhnya adalah Bu Kades dan Pak Kades. Berarti jadi anaknya langsung. Jadi kalau masih muncul berarti perhatiannya Bapak Ibu Kadesnya belum. Kemarin itu sudah belum. Ini makan belum lagi. Yang di kecamatan, rapor di kecamatan. Oke, yang bisa dilakukan hanya di kecamatan seperti ini, lainnya belum. Itu inovasi dari tim kecamatan bersama Pak Binsa, bersama dengan Kapolsek dan Danramil. Itu terima kasih Pak dari Bu Bidan mewakili desa
Kerajati, saya bergeser ke naik sedikit ke Sukip, lanjut ke Sumber Gading. Terima kasih Pak. Untuk Desa Sumber Gading, PE menurun di tahun 2024. Tapi untuk kek ini saya punya 6 bumil kek. Kemudian untuk stunting juga masih ada. Dan ini untuk balita saya yang gizi buruk, kemarin juga sudah dirujuk ke puskesmas, diperiksa dengan dokter. Cuma karena SDM orang tuanya, jadi pasien ini menolak diperiksa lagi, menolak dikasih susu dan lain-lain, ini nggak mau. Mungkin nanti mohon bantuannya dari desa, Pak Kampung. Pak Kampung sudah tahu, kemarin sudah saya laporkan. Jadi pasien ini memang benar-benar kurus, tapi memang nggak mau diapa-apain. Mungkin yaitu karena SDM-nya. Kalau ibu hamil saya yang kek juga sudah USG, sudah ANC terpadu ke puskesmas, semua sudah sudah termonitor semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mas yang kek tadi kan juga 4 tadi ya? Ya. Nah itu dari pemerintah desa sudah intervensi apa yang dilakukan? Kalau dari desa kan saya dikasih PMT itu untuk posyandu yang dari desa. Ini ada perlakuan khusus untuk ibu hamil yang kek. PMT-nya sudah ditambah, saya kasih vitamin juga, tapi lain bukan dari puskesmas, kayak susu juga ada. Baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi gejala-gejala atau permasalahan nanti kira menyangkut turun intervensi kita bersama bisa bagian Pak ya nanti di Inventaris Semua Desa. Untuk yang Desa Sumber Gading Pak, ini yang untuk ibu hamilnya yang kek tahun ini ada 4. Jadi sudah diajukan untuk PMT lokalnya. Dan untuk yang stuntingnya Sumber ini nambah. Yang kemarin di tahun 2003 menurun, sekarang meningkat lagi. Kemarin yang untuk balita yang diajukan dari mau diajukan rumah sakit, kemarin itu menolak, bukan menolak, sudah berapa kali ke puskesmas, terus mau dirujuk ke rumah sakit, itu orangnya pulang, sudah nyampe puskesmas pulang, terus diajukan lagi, nggak mau lagi sampai sekarang. Jadi solusinya kemarin sudah telepon Pak Carik, minta bantuannya juga. Yang mau jemput yang di Legen itu Pak, kemarin berhubung hujan, ya kita sebagai petugas kesehatan kesulitan juga yang jemputnya ke sana kalau bawa sepeda motor gitu. Kemarin gitu. Kemarin sudah koordinasi dengan Pak Cariknya juga, dan sudah koordinasi sama Pak Danposnya kemarin, sudah koordinasi gitu. Itu aja mungkin dari Sumber ini masalahnya. Baik, terima kasih Pak Sekdes Sumber Gading. Sumber Gading adalah wali kotanya Kecamatan Sumber Gading, berarti ada atensi khususnya. Baik pelayanannya maupun jadi sampel semua bidan nanti di situ, Pak Sekdes. Nah, harus selalu siap-siap. Tadi masalah tadi terkendala tidak bisa jemput jalannya. Nah, ini bisa koordinasi dengan Babi. Pendekat kita tuh ada di situ. Ini pacarnya ya. Yang saya khawatir pacarnya nanti pas ditelepon udah ada di lokasi, Mama dinas bubar. Nah, tapi Bu Bidan jangan khawatir. Kita punya Babinsa, Babin Dimas. Kalau masih lemot, telepon badannya. Makanya siapa udah bisa tidur. Saya WA jam 1 itu kadang siap Pak kereta.
saya tidak tidur badannya. Oke, nah, berarti sudah bisa diatasi. Termasuk yang tadi Bu terkait intervensi masalah dana desa. Sampai kan sudah waktu penyusunan RKP kan sudah menyusulkan. Nah, kalau betul perlu ada peningkatan juga nanti harus dimusyawarahkan lagi. Jadi masalah kesehatan jangan dibuat namanya harus prioritas. Baik Pak, permasalahannya di Desa Sukis ya Pak. Itu mungkin di sama yang seperti yang di desa lainnya, anak yang lahir itu yang mau dikasih PMT lokal ataupun bantuan yang lainnya karena mereka tidak memiliki kakak. Kesulitannya itu Pak dari pihak bidan desa ataupun dari desa, kesulitannya seperti itu. Sedangkan kami yang mau membantu mereka yang tidak mampu ataupun lahir dalam berat badan yang kurang ataupun ibu hamil itu masih belum mempunyai kakak, seperti itu Pak. Mungkin hanya itu ya Pak. Nah, baik. Tapi kalau usianya sudah memenuhi syarat, itu bisa dikoordinasi dengan Kasipkomnya desa. Iya, pemerintah desa, Kasibdesnya, biar bisa difasilitasi. Ya. Kalau yang umurnya sudah memenuhi syarat, umur 17 kan, itu silakan bisa koordinasikan dengan pemerintahan desa. Nah, gitu. Moga Bu disambung lagi nanti, termasuk kendala permasalahan apa saja, ya. Pakai kapasitas itu apa penyakit baru yang baru muncul apa gimana moga? Kebetulan tadi yang dikabarkan, alhamdulillah semua hari itu aman-aman aja ya Pak. Tidak ada yang tinggi. Cake-nya ada 4. Kalau yang tahun 2024 ada 4. Kemudian yang stunting masih ada 13. Saya kira aman. Untuk resiko-resiko tinggi juga aman Pak. Tidak ada kendalanya ya cuma itu, belum ada yang punya kakak, belum ada yang masuk akte semua balitanya. Jadi saya mau ngantri itu kesulitan. Baik, terkait yang tidak punya kakak dan lain sebagainya, kalau memang sudah umur memenuhi syarat, tolong siapkan by name address-nya, ya, alamatnya, sampaikan ke pemerintahan desa. Kalau pemerintahan desa tidak bisa lemot, nanti sampaikan di kecamatan nanti. Ya, ini perlu intervensi. Ya, ya, sampaikan. Jadi maksud saya tidak hanya omong-omong, ya, tapi bukti realitanya ada. Gitu ya. Jadi yang disampaikan dengan semua itu paling tidak sudah berdasarkan data. Jadi kita tidak omong-omong di sini. Ya, dari data itu perlu disampaikan, perlu kita intervensi, ya, biar cepat. Ya, makasih Bu Bidan, sudah luar biasa. Saya berharap juga mulai dari KPM-nya, pendampingnya, termasuk Bu Bidan itu karena yang paling dekat dengan masyarakat, yang tahu persis menjeritnya atau tertawanya adalah panjenengan semua. Paling tidak sebelum menjerit sudah bisa diberikan solusinya, kan begitu nih. Nah, kalau kita di sini hanya berpikir bagaimana mengeksekusi baik lewat program maupun solusi-solusi yang lain, kan seperti itu. Saya kira sama deh semuanya ya. Nah, monggo mungkin itu monggo Pak Dokter, mari Bu Kabit mungkin beri pencerahan-pencerahannya sehingga terus mungkin solusinya. Demikian, terima kasih. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian acara diskusi panel pada siang hari ini. Jadi yang terangkat tadi adalah dari permasalahan kesehatan ibu dan anak yang sudah dibahas bersama. Juga sebenarnya masih ada tadi itu adalah permasalahan hipertensi. Jadi belum terkupas sebenarnya karena dari hasil capaian kami
deteksi dini terhadap hipertensi itu masih sangat kurang, sehingga kasus hipertensi sangat tinggi. Itu. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim TPJB, Ibu Puspita dan tim untuk memberikan masukan dan arahan kepada kami, terutama juga pada para hadirin. Jadi usulan kegiatan apa yang bisa kita usulkan di tahun 2025 mungkin. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kecamatan Sumberberingin yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan, kemudian Bapak Kepala Puskesmas beserta Bapak dan Ibu seluruh staf Puskesmas Sumberberingin, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ramil, kemudian dari Kepala Desa, Pak, atau Sekretaris Desa, kemudian ibu-ibu kader, ada dari TPPKK Desa buatan nih? Nggak ada ya, ini kader semua. Dan yang saya hormati ini kawan saya, kawan lama gitu ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini, Pak Kris selaku koordinator KB ya di Kecamatan Sumberberingin, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu tim TPJB khususnya klaster 3 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan, khususnya kami tim TPJB diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Puskesmas untuk menghadiri kegiatan Lokakarya Mini lintas sektor, di mana Lokakarya Mini lintas sektor ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, dan ini merupakan Lokakarya Mini Linsek yang pertama di tahun 2024. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat di bulan Syawal 1445 Hijriah. Nah, senyampang masih bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, baik itu yang kenal maupun yang tidak. Nah, seperti itu nih Pak. Sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kelak kita semua di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, Pak Sekcam dan Pak Kapus, alhamdulillah kami mengikuti dari awal kegiatan Lokakarya Mini Linsek di Puskesmas Sumberberingin ini. Alhamdulillah sudah aktif begitu ya. Jadi nggak hanya satu arah kayak sosialisasi, tapi ini dari desa, kemudian kader, tenaga kesehatan, semua aktif dalam kegiatan Mini Lokakarya. Inilah yang kami butuhkan Bapak dan Ibu, karena kami di Dinas Kesehatan tentunya tidak akan mungkin bisa menjangkau secara langsung ya, alat kesehatan dan BMHP-nya. Ya, tentu Bapak dan Ibu tenaga kesehatan di wilayah desa ini sudah rutin melaksanakan. Cuman tadi kalau saya melihat ada beberapa kendala untuk mobilisasi masyarakat, ya, sehingga perlu dukungan dari desa, kader tentunya, ya, untuk bisa membantu memobilisasi masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan pemeriksaan PTM, ya, khususnya adalah cek hipertensi. Dan angka kematian ibu dan balita kami berharap dari Dinas Kesehatan tidak ada penambahan lagi, ya, walaupun ini masih bulan April ya dokter. Jadi mudah-mudahan hanya satu, karena di tahun 2023 Sumberberingin 0 ya.
Jadi insya Allah berkat dukungan kerjasama dari seluruh sektor seperti yang disampaikan oleh Pak Sekcam, bahwa tugas kesehatan ya terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kecamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari puskesmas, tapi dari seluruh sektor terkait, baik itu dari pemerintah kecamatan, desa, kemudian dari Koramil, ya, kepolisian, kader, dan seluruh masyarakat itu merupakan hal yang penting. Sehingga kami berharap dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian tetap ada, ya, sehingga program kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sumberberingin ini dapat tercapai dengan baik, menjadi kecamatan yang sehat. Karena PR-nya tadi disampaikan oleh Pak Kapus, Sumberberingin ini masih masuk di kategori tidak sehat. Ya, di hal-hal apa saja yang bisa mendukung untuk mewujudkan kecamatan Sumberberingin sehat, ini perlu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Monggo mungkin dari tim TPCB, dari Pak Nur Ali berkaitan dengan peningkatan promosi kesehatan, mungkin nanti juga bisa disampaikan terkait dengan stunting ya Pak Nur, karena mau tidak mau seluruh program bidang kesmas ini diwakili oleh Pak Nur Ali, kemudian nanti sama Mbak Alfa ya, karena ini berkaitan dengan ODGJ, kemudian hipertensi ya, dan Bu Eni mungkin ya, Bu Eni berkaitan dengan penganggaran gitu ya. Kalaupun misalnya memang tidak bisa di tahun 2024, ini nanti akan kami catat untuk diusulkan di tahun 2025. Monggo Pak Nur Ali bisa disampaikan. Tugas saya di Dinas Kesehatan bagian promosi ya, bagian promosi kesehatan tentunya. Kalau promosi kesehatan itu semuanya ya, bukan hanya kematian ibu, DBD, termasuk salah satunya juga ODGJ perlu dipromosikan gitu. Dalam arti promosi positif Bapak Ibu, bukan ayo ODGJ semua, enggak gitu. Tentunya juga kalau ODGJ saya pernah sih bertugas di situ cukup lama, 4 tahun ya, termasuk mungkin di Tegaljati, ada yang Tegaljati gitu. Enggak, Tegaljati. Enggak, saya pernah pertama kali pelepasan pasung itu di Binong. Ya, di Binong, dan itu mengawali pembebasan pasung Sebondowoso. Ini memori saya di Sumberingin pertama kali. Ya. Kemudian terkait dengan prokes, ya, Bapak Ibu semuanya, dari paparan dan diskusi panel tadi cukup banyak. Ya. Kalau dikerucutkan tadi terkait dengan bidang saya, itu tentang apa ya, AKB juga. Ya. Melihat mendengar yang disampaikan Bu Kader tadi, sebetulnya sudah ya, Bu Kader ini mendatangi, tapi biasanya memang perlu effort, perlu usaha, tidak cukup sekali memang, karena memang kita itu kalau untuk merubah perilaku itu kan tidak sekaligus bisa langsung selesai, pasti semuanya. Kayak iklan-iklan di TV aja itu setiap waktu itu terus begitu, karena memang menciptakan mindset supaya perubahan itu butuh waktu. Bu Kader jangan jangan bosan-bosan untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil yang memang perlu diberi motivasi ya, termasuk itu untuk periksa kesehatannya. Kemudian masalah lagi tentang pernikahan ini kayaknya bukan hanya di kesehatan, termasuk mungkin di KB juga, kemungkinan juga ada hubungannya dengan dari pihak Kemenak ya. Karena terkait dengan pernikahan, sebetulnya bukan pernikahan ya Pak. Kalau pernikahannya kan sudah sesuai usia 21, tapi sebelumnya inilah yang perlu digarisbawahi. Nah ini kalau memang terus menerus seperti ini ya, tidak ada intervensi, pasti angka stunting, AKB ya, Ibu Risti akan semakin banyak. Ini yang perlu jadi catatan semua ya. Kemudian tadi ada hal menarik Pak Sekdes ya. Jadi ada paradigma selama ini kalau ke bidan selalu ke puskesmas selalu minta suntik Pak ya. Nah
Ini ada hubungannya dengan hipertensi tadi, karena memang sebetulnya angka hipertensi ini mungkin lebih banyak ya yang tidak diketahui. Karena tadi ada kekhawatiran kalau saya periksa saya ketemu darah tinggi. Nah, justru ini yang bahaya. Kalau lama tidak ketemu, kemudian gulanya tinggi, kolesterol lagi ngumpul jadi satu di salah satu seorang, ini akan lebih bahaya lagi. Kalau cuma satu misalnya hipertensi, mungkin tidak terlalu bahayanya tidak terlalu besar apabila 3 penyakit tadi itu mengumpul jadi satu, kolesterol, hipertensi, DM plus ginjal lagi. Ini informasi dari rumah sakit, mesin pencuci darah tidak pernah berhenti Pak, setiap ditambah tidak pernah berhenti, betul Dr. Agus? Saya ada kawan di rumah saya jawab begitu, saya tanya, mesin pencuci darah tidak pernah berhenti walaupun sudah ditambah. Kalau tidak keliru tahun ini tambah lagi 2, tidak pernah berhenti mesinnya cuci darah, ya, ini. Kemudian ada pesan juga ini dari Bapak Kabid bahwa untuk kita semuanya termasuk kita nakes, kita SN dari desa juga, kalau memang ingin hamil, disarankan untuk periksa dulu layak tidak hamilnya, karena banyak kasus yang sudah diketahui itu sudah hamil hipertensi, kemudian ada lagi yang DM. Kalau sudah diketahui pada saat hamil susah Pak Agus ya, untuk ini yang diobati apanya dulu ini? Diobati hipertensi, nanti ada hubungannya dengan janinnya. Nah ini yang memang menjadi kendala. Makanya banyak kasus kematian ibu ini tidak bisa tertolong walaupun sudah dirujuk di rumah sakit. Nah, screening layak hamil, periksa ke kesehatan sebelum hamil. Saya misalkan usia wanita usia 35 misalkan, apakah saya masih layak untuk hamil lagi? Nah ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian untuk Bumilkek, alhamdulillah Bondowoso ini dapat bantuan untuk pendampingan. Ini untuk kader ya. Untuk kader itu kita untuk 100 Bumilkek. Itu tersebar nanti se Kabupaten Bondowoso, Pak Sekjam, ini bantuan dari provinsi. Nanti dari puskesmas nanti akan mendata kira-kira mana yang prioritas untuk didampingi ibu hamilnya. Ya, nanti kadernya yang dekat di situ yang akan mendampingi. Sepertinya Sumberingin kan tiap tahun dapat ya. Siapa ibu kader yang sudah pernah ikut pendampingan Bumilkek, Bu Meristi, mungkin ada di sini? Enggak ya? Ada ya? Oh, betulan enggak masuk di undangan ya. Jadi tiap tahun sepertinya Sumberingin mendapatkan pendampingan dari Bumilkek maupun Bu Meristi. Ini terkait juga DBD, tidak apa-apa ya Mbak Elva, karena terkait promosi ya. DBD sekarang ini lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu. Kenapa? Karena musim hujannya itu tidak hujan terus. Hujan nanti sehari terang, 2 hari terang, hujan lagi, nanti lama tidak hujan. Nah ini potensi untuk berkembangnya nyamuk Aedes untuk bertelur. Kalau hujan tiap hari justru malah yang di tempat penampungan air justru malah aman, kena hujan terus hilang. Tapi kalau sudah menampung seminggu tidak hujan, ada kantong air, pasti di situ akan telur-telur nyamuk Aedes saja itu akan berkembang ya. Kemudian apalagi ya, screening layak hamil sudah. Kemudian pada saat kelas ibu hamil kan sudah disampaikan Ibu Bidan untuk ibu hamil. Pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil, disitulah waktu yang tepat sebetulnya kalau ada ibu hamil, penyampaian edukasi apapun tentang MPASI ya, tentang makanan sehat kan ada dengan istilah isi piringku ya. Ini momen yang pas. Di sini juga ada podcast ya Pak Agung, masih tetap ya ada podcast edukasi kesehatan. Terus saja monggo, kalau momennya seperti ini mungkin DVD. Kalau angka kematian ibunya sudah mulai, itu tema yang menyesuaikan temanya dengan keadaan yang ada di wilayah Sumberingin. Kira-kira itu Pak Sektan dan Mbak Wismanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur. Untuk Mbak Eni, monggo Mbak Eni, ada yang bisa disampaikan khususnya berkaitan dengan perencanaan kegiatan, saran dan masukan bagi Puskesmas Sumberingin. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari perencanaan. Tadi kalau lihat yang permasalahan tadi kan BMT untuk Bumilkek dan balita gizi buruk sudah terpenuhi, Dr. Agus, dari BMT lokal BOK Puskesmas. Kemudian untuk balita stunting juga kita penuhi dari dana cukai di kabupaten, di Dinkes itu susu untuk stunting itu kita anggarkan juga di 2024. Kalau yang lain mungkin tambahan yang tahun 2024 ini untuk Puskesmas Sumber Beringin dapat alokasi pusling dari dana cukai, kemudian vaksin refrigerator dari dana DAK. Mungkin itu aja, terima kasih Mbak Eni. Stik PTM itu cukup ya? Puskesmas Sumber Beringin cukup ya? Stik PTM-nya cukup? Oh ya, pengadaan yang ya, alhamdulillah masih cukup. Tinggal nanti mobilisasi masyarakatnya, Bapak dan Ibu mohon dukungannya, ya, dari desa, dari kader, kemudian dari Koramil nih Bapak, khususnya Babinsa. Ya. Kalau Koramil Babinsa kan ya Pak. Kalau kepolisian Babinka mungkin Mas. Mungkin itu. Kemudian Pak Iskandar ini, karena pelayanan kesehatan tidak akan berjalan apabila SDM-nya kurang gitu ya, atau tidak ada. Monggo Pak Iskandar bisa disampaikan. Terima kasih Bu Katib. Mohon izin Bapak Sekjam, Bapak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahi karena saya ini perwakilan di Subag Pegawai terkait dengan permasalahan yang ada di Puskesmas Sumber Beringin. Dari khususnya 3 variabel ini tidak luput dari semua kinerjanya nakes yang di desa. Jadi ini hanya sekedar saran baik itu kepada kader ataupun kepada perwakilan dari desa, bahwasanya apabila nantinya ada nakes yang kinerjanya kurang baik, atau koordinasinya kurang baik, baik itu lalu lintas desa ataupun untuk kadernya, mohon nanti diinformasikan ke Kapus, karena pembinaan langsung atasan langsungnya. Tapi nanti seandainya masih tidak ada tindakan ataupun perubahan ataupun tidak ada pembinaan dari Puskesmas, monggo disampaikan ke kami, karena semua program yang ada di Dinas Kesehatan apabila tidak ditunjang dengan tenaga kesehatan yang baik itu terkait dengan keilmuan ataupun terkait dengan kinerjanya, maka tidak akan mencapai target yang sudah disepakati. Jadi nantinya, karena ada beberapa laporan khususnya dari desa, tapi ini tidak dari Sumber Beringin Bapak Sekjam. Jadi ada dari desa bahwasanya ada tenaga kesehatan yang kinerjanya kurang baik. Contohnya mungkin jarang masuk ataupun jarang ada tindakan. Terus ada warga yang baik itu ke pustu ataupun ke Ponkesdes itu tidak ada tenaga kesehatannya, monggo terkait dengan perangkat desanya ataupun kadernya melaporkan ke Kapus. Tapi nanti seandainya tadi sudah kita sampaikan, seandainya tidak ada tindakan dari Puskesmas, monggo disampaikan ke kami. Ya, kami nanti akan melaksanakan pembinaan. Jadi mungkin itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
berkaitan dengan kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektor pada siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang selanjutnya, khususnya di Mini Lokakarya Lintas Sektor kedua di tahun 2024 ini, Bapak dan Ibu dari desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, kemudian kader, sudah bisa menganalisa permasalahan di wilayahnya masing-masing, sehingga pada saat rapat di Lokakarya Mini Linsok ini bisa kita carikan solusi untuk penyelesaian permasalahannya, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak dan Ibu selama ini terhadap program kesehatan. Kami tidak akan bisa mencapai target program yang ditetapkan tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, gitu ya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi itu Bapak Sekretaris Kecamatan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim TPJP, Bu Sita dan tim atas masukan, saran dan arahannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Posramel untuk memberikan masukan dan arahannya untuk pelaksanaan sinergitas semua pihak yang ada di Kecamatan Suruling ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Panjang lebar kami tadi disampaikan dari Pak Dokter sampai terakhir Bapak dari Pak Iskandar. Dari kami Pak, Bu, masukan. Terima kasih untuk para bidan desa. Tadi sudah disampaikan terkait dengan ada kendala di lapangan, jangan sungkan-sungkan, bisa koordinasi dengan kami, karena di desa itu sudah ada 3 pilar, Babinsa, Babin Kaptimas, sama kepala desa. Jika tidak mempan, silakan hubungi yang memiliki pasukan. Ya. Contoh kayak kemarin Bu Tika juga menyampaikan ke saya, mohon maaf Bu Tika, kenapa belum saya respon, karena Babinsa sumber ini masih kosong pada saat itu. Sekarang sudah terisi, boleh nanti dikoordinasikan sama Pak Carik, mumpung masih baru Babinsa, masih seger-segernya, aja kalau dia nggak apa-apa. Ya. Terus yang kedua dari kami mendukung program ini, Pak Dokter. Pak Dokter juga sering komunikasi dengan kita, Pak Camat, Kapolsek, dengan kami mengadakan pertemuan-pertemuan terkait dengan membahas masalah-masalah yang ada di Kecamatan Suruling. Yang saya garis bawahi terkait permasalahan yang kita bahas tadi, banyak bidan yang menyampaikan bahwa pernikahan dini sebenarnya ini tanggung jawab kita semua, baik itu orang tua maupun dari tokoh masyarakat, tokoh adat maupun pemerintahan desa. Mungkin nanti bisa diundang Pak Dokter, kepala sekolah bisa diundang terkait dengan ini, karena mungkin bukan hanya di Suruling yang ditemukan dengan adanya pernikahan dini, tapi di semua kecamatan kayaknya ada. Ya, jadi anak sekarang ini kan bahasanya kebelet kebayang. Iya dong, betul dong. Ini KUA ada Pak KUA, Pak Kepala KUA. Perwakilan Pak Mutin. Nah, minta tolong Pak Mutin nanti sampaikan ke Pak Nuradi. Ini tanggung jawab Pak Nuradi juga terkait pernikahan dini ya. Ya kita tidak bisa apa ya, karena anak sekarang ini instan ya. Terus orang tua juga ini apa ya, kalau anak pacaran sudah dibawa kemana-mana tunangan ya. Kalau tunangan kan belum apa ya, belum jalur kuning melengkung ya. Ini masih tunangan sudah dibawa kemana-mana, selesai sudah kan gitu ya.
bahasa anunya kan gitu ya. Jadi orang tua mungkin sudah memberikan masukan, memberikan arahan, tapi ya mungkin dari anaknya sendiri yang kebelet gitu. Ya Pak Iskandar. Karena begini Pak, saya bersama Pak Kapolsek, bersama Pak Camat, saya ini sering melaksanakan patroli, terutama di gudang bersih. Gudang bersih ini pas di depannya Korame. Mungkin Pak Iskandar tahu gudang bersih. Nah itu gudang itu besar kayak emang itu Pak, dari pemerintah bantuan dari provinsi atau pusat itu. Ya, itu terbengkalai Pak. Di situ banyak ditemukan ya barang-barang nggak jelas, gitu ya. Barang-barang nggak jelas, dan sempat ketika itu melaksanakan patroli dan menemukan, ya kan, menemukan sepasang kabur tukang langgang semua. Nah, yang di dalam kamar mandi tidak ada kabur dia kan, karena Babinsa Bapak Dinas saya perintahkan untuk geledah semua. Temukan contohnya satu anak SMP, yang satunya laki-laki udah tidak bekerja. Nah itulah rawan Pak di sini. Makanya banyak Bu Bidan menyampaikan, bukan menyampaikan hamil belum siap, ya. Kayaknya bukan hanya di seluruh ini, tapi di daerah lain juga ada. Jadi termasuk SDM juga kan, yang sampaikan Pak Iskandar tadi, itu sangat penting karena SDM itu baik orang tua, hingga kita tahu lah kalau di desa-desa itu kan paham ya SDM-nya bagaimana gitu. Tapi memang sudah tanggung jawab kita nanti mungkin ke kader, ke perangkat desa tetap intent memberikan masukan-masukan kepada tokoh masyarakat atau pada saat perkumpulan kifayah atau bagaimana kita tekankan itu. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Pada intinya saya bersama Pak Kapolsek, Pak Camat mendukung program ini, bagaimana sumber ini bisa maju lagi ke depannya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, jadi dari hasil diskusi panel Lokmin pada siang hari ini ada beberapa permasalahan yang ada di Puskesmas Sumberingin dan akan kita atasi bersama dari semua sektor yang ada di Kecamatan Sumberingin, dan ini akan kita evaluasi pada Lokmin di tribulan Lokmin ketiga, karena Lokmin tribulan yang kedua itu insya Allah sekitar bulan 6. Karena harusnya Lokmin pertama ini adalah bulan 2 karena terkait dengan anggaran, jadi kami mundur sampai di bulan 4. Jadi nanti tiap tribulan kita akan bertemu untuk membahas permasalahan yang ada di Puskesmas Sumberingin. Untuk yang masalah yang pertama yaitu yang indeks keluarga sehat. Jadi di IKS ini kalau nanti semua permasalahan yang ada di Puskesmas Sumberingin ini bisa kita atasi dan bisa kita input oleh teman-teman, akan terbaca bagaimana indeks kesehatan yang ada di Kecamatan Sumberingin ini. Jadi untuk yang hipertensi, izin untuk di Puskesmas Sumberingin screening PTM itu tiap desa sudah kami lakukan mulai Januari sampai Desember. Mohon bantuan kepada dari pihak desa dan kader untuk mendatangkan masyarakat yang jadwalnya hari itu ada dilakukan screening PTM. Jadi kita sudah berpindah per desa itu per RT. Jadi dalam satu kegiatan satu RT itu kalau bisa diselesaikan, tapi memang ada kendalanya, belum semua warga hadir. Jadi mungkin betul tadi disampaikan Bu Pusita, promkesnya mungkin bisa menambahkan penyuluhan pentingnya screening PTM, Ibu. Untuk yang di AKI dan AKB itu yang untuk PMT itu sudah ada anggarannya, dan stunting juga ada anggarannya dari kabupaten, dari pihak desa juga ada anggaran Ibu 50.000 per desa. Kalau kemarin 50.000 per anak per bulan,
Kalau kemarin itu rencananya mau susu, tapi mungkin tadi sudah diskusi Pak Sikih dengan Ibu PJ Gizinya, biar tidak double anggaran dengan yang ada di kabupaten dengan susu KMK mungkin akan dialihkan bentuknya yang lain. Mungkin begitu Pak Sikih tadi. Nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan Ibu Elna. Tadi Pak Bu Elna sepertinya sudah menghadap ke Pak Sik, ke kecamatan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan dan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di Lokmin kedua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Semoga Bapak Kepala Desa dan Ibu yang diundang bisa hadir.